Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sebuah statement yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ubedillah Tamamunji, dan beliau itu adalah seorang dosen di UIN Wali Songo UIN Wali Songo Semarang. Dan tentu kita tahu bagaimana sikap, sebenarnya ini bukan dalam rangka untuk mengkritisi PBNU tapi beliau itu membandingkan antara bagaimana saat PBNU di masanya Kiai Haji Said Akil Siraj yang beberapa hari lalu itu berulang tahun yang ke-72, dan kebetulan karena memang Kiai Haji Said Akil Siraj itu pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, dan tentu kepemimpinan beliau itu sangat terasa perbedaannya dengan kepemimpinan PBNU saat ini. Sehingga dalam satu kesempatan Dr. Kiai Haji Ubedillah Tamamunji itu memberikan sebuah statement bahwa tentu berbeda antara masa kepemimpinan Kiai Haji Said Akil Siraj 2 periode 2012 sampai 2022 dengan kepemimpinan saat ini. Diambil sebagai sebuah contoh, yaitu bagaimana Kiai Haji Said Akil Siraj itu tahu mana lawan dan kawan, sehingga bisa membedakan ini adalah lawan, ini adalah kawan. Nah, adapun sekarang sudah carut marut, karena sulit untuk membedakan ini antara kawan dengan lawan, sehingga kawan dianggap lawan dan lawan dianggap kawan. Sehingga itu adalah satu sikap yang tentu sulit untuk mendalaminya Dan ada hal lain yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubedillah Tamamunji, bahwa saat kepemimpinan Kiai Haji Said Akil Siraj, bahwa PBNU itu memiliki marwah yang begitu tinggi, sehingga siapapun itu yang melawan PBNU itu akan dilawan. Apalagi ketika saat itu Kiai Haji Said Akil Siraj menampilkan keilmuannya, menampilkan sisi pengetahuannya, menampilkan ilmu pengetahuannya, karena memang Kiai Haji Said Akil Siraj itu di samping beliau adalah seorang kiai, beliau pun juga seorang akademisi. Dan ditambah lagi bahwa Kiai Haji Said Akil Siraj itu sangat produktif dalam menulis karya-karya tulis sehingga wajar beliau itu digelari sebagai seorang guru besar atau profesor dari universitas terkenal di Indonesia. Kemudian ada satu hal juga, bahwa terkait dengan polemik nasab ini, tentu Kiai Haji Said Akil Siraj itu menampilkan sebuah pandangan bahwa sampai saat ini beliau itu tidak menemukan ulama-ulama yang besar yang mendunia dari Yaman, khususnya dari Hadramut, khususnya dari Tarim. Sehingga kenapa kita ini sebagai bangsa Indonesia harus tunduk kepada bangsa lain, apalagi dengan mengklaim bahwa ketika nasabnya Habaib Alawi itu dibatalkan, maka sanad yang ada di Nusantara ini itu ikut batal. Tentu ini adalah sebuah statement yang sangat bertentangan dengan fakta. Kenapa? Karena memang dari dulu, sebagai contoh adalah Syekh Mas'ud Al-Jawi, dan ini akan saya ulang-ulangi terus, yang datang ke kota Aden sekitar tahun beliau meninggalnya pada tahun 760-an Hijriah, artinya tahun 1300 Hijriah. Dan beliau ini merupakan salah satu guru guru tarekatnya Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, yaitu sosok yang menulis kitab Mir'atul Jinan, seorang sejarawan. Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i seorang sejarawan, seorang ahli tasawuf, seorang ahli fikih, seorang sufi,
dan sebagainya, dan memiliki banyak karya-karya terkenal ya, selain dari kitab Mir'atul Jinan. Syekh Mas'ud Al-Jawi asalnya dari Nusantara, asalnya dari Samudra Pasai. Sehingga pada tahun itu saja, tahun 1200 Hijriah, ketika orang-orang Nusantara ini sudah memiliki seorang tokoh yang namanya Syekh Mas'ud Al-Jawi, berarti itu menunjukkan bahwa Nusantara itu sudah lama memiliki sanad keilmuan, sehingga tidak perlu diklaim sana-sini. Bahwa ketika nasabnya Pahlawi, maka sanad keilmuan seluruh ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Indonesia, maka ikut terputus juga, ikut batal juga. Ini adalah suatu logika yang nggak benar itu. Sementara persoalan nasab ya nasab, persoalan ilmu ya ilmu. Jangan dicampur adukan antara keduanya. Toh, pada ujungnya ketika kita itu menelusuri bagaimana sanad keilmuan yang dimiliki oleh Ali As-Sakran itu, toh pada ujungnya dia mengambil keilmuan fikih ataupun yang lain itu dari ulama-ulama non-Balawi. Nah, sehingga kemudian klaim bahwasannya sanad keilmuannya Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu dari ayahnya, dari kakeknya, dari terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah klaim tanpa bukti. Langsung saja, mari kita simak bagaimana statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji dalam podcastnya di Pada Suka TV. Ya, silahkan disimak ya, untuk menjadi sebuah pembelajaran, menjadi sebuah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan untuk kita semua. Silahkan. Di era SBY, ideologi transnasional itu telah mohon maaf, di era SBY, ideologi transnasional itu telah mendapatkan satu angin segar yang luar biasa. Bahkan di beberapa kegiatan HTI dengan ceramah-ceramahnya yang agitatif, aman-aman saja tanpa ada peringatan dari negara, dan itu akhirnya mempengaruhi euforia mereka secara masif untuk menunjukkan sikap-sikap ekstremisme mereka. Dan alhamdulillah saat itu Indonesia ada NU. Alhamdulillah secara spesifik Indonesia saat itu dipimpin oleh Buya Said Akhil Siraj yang betul-betul visioner, dan beliau sangat memiliki instrumen pembebasan dan pencerahan. Selain sebagai sosok ilmuwan yang penuh kesalehan, beliau juga sosok yang visioner dalam kepemimpinan, tahu empan papan, tahu betul kawan dan tahu betul lawan, sehingga tidak selalu salah alamat. Yang paling repot itu kan ada seorang pemimpin, kawan dikatakan lawan, lawan dikatakan kawan. Kalau biasa itu tuh sosok yang visioner, betul-betul. Karena saya mensyarahi ya, jadi sangat disayangkan ketika ada seorang pemimpin, siapapun itu, mau itu pemimpin NU, mau itu pemimpin apapun lah, organisasi apapun dan organisasi manapun, ketika seorang pemimpin itu tidak mengetahui siapa kawan, siapa lawan, repot. Bisa jadi, atau ada kemungkinan, bahwa yang mereka anggap, yang dia anggap sebagai seorang kawan, ternyata lawan. Kemudian dia menganggap bahwa seorang yang dia anggap sebagai lawan, ternyata dia kawan. Nah, ini akan repot nih ketika seorang pemimpin, dia tidak mengetahui siapa kawan, siapa lawan, sehingga dia khawatirkan yang kawan dia anggap sebagai lawan, yang lawan dia anggap sebagai kawan. Ini repot ini. Repot bener. Siapa lawan? Siapa yang untuk Indonesia, untuk bangsa dan negara? Siapa yang tidak untuk bangsa dan negara? Dan bagaimana membawa NU tetap melanjutkan keberlangsungan visi para Fadhim Fadis, juga keberlangsungan pribumi Islam sama sebagai sosok modeling dalam pergerakan Islam budaya, Islam dalam konteks kebudayaan, juga NU, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud Atid, Kiai Raden Asnawi Kudus, dan para ilmuwan-ilmuwan NU yang berbasis keilmuan itu betul-betul dikuatkan di era kepemimpinan Kiai Said Akhil Siraj. Jadi Kiai Said Akhil Siraj itu betul-betul menjadikan institusi NU sebagai mediator untuk menjembatani antara kepentingan penguasa dan rakyat, rakyat dan penguasa, sekaligus sebagai institusi yang menjaga modeling Nabi Muhammad dan Wali Songo, sekaligus menjaga basis keilmuan ulama-ulama yang saya sebutkan tadi, Mbah Nawawi Banten, Mbah Mahfud At-Tirmizi, dan lain sebagainya. Sehingga terasa suasana keilmuan dan pergerakan pembebasan dan pencerahan era Buya Said Akhil Siraj itu betul-betul terasa. Kemudian yang kedua, sikap politik kekuasaan dan partai, termasuk hubungannya dengan PKB, saya membatasinya bahwa beliau itu ternyata diam-diam atau karena saya katakan diam-diam karena tidak pernah beliau sampaikan secara lisan, tapi saya sangat membaca beliau itu pakai gaya Syekh Mutamakin. Syekh Mutamakin itu dalam berpolitik itu bagaimana kompromi terhadap penguasa, tapi tidak menjadi tangan panjang penguasa, sekaligus tidak melawan kekuasaan.
Nah, jadi institusi yang betul-betul menghargai sistem kekuasaan, tapi tidak menjadi tangan panjang penguasa. Beliau sangat baik dengan kekuasaan, tapi juga punya kritisisme yang luar biasa terhadap penguasa. Persis yang dilakukan oleh Gus Dur. Juga berwibawa. Kepemimpinan di era Gus Dur itu sangat berwibawa, Mas. Beliau tidak memberontak penguasa, tapi juga tidak mau menjadi tangan panjang penguasa. Baik dengan penguasa, tapi juga mengkritik sistem kekuasaan. Wah, ini elok sekali menurut saya. Keren. Dan tidak saya temukan di kepengurusan PBNU sekarang ini. Ini kelebihan Kiai Said Agil Siraj. Saya berharap low profil pemimpin PBNU sekarang ini low profil belajar dari Prof. Said Agil Siraj, Kiai Said Agil Siraj, dan belajar dari Gus Dur. Saya berharap itu terjadi, Mas. Sehingga betul-betul punya wibawa. NU itu betul-betul organisasi yang disegani oleh Indonesia, oleh pemimpin dunia, dan oleh pemimpin negeri ini. Sehingga betul-betul luar biasa. Jadi tidak menjadi tangan panjang penguasa, tapi juga tidak memberontak dari kekuasaan. Ini bentuk gaya politik kekuasaan Syekh Ahmad Al-Mutamakin, Mas. Ini yang saya baca, meskipun tidak pernah disampaikan oleh Prof. Said Agil Siraj, tapi teori politik kekuasaan seperti ini pasti disampaikan oleh Gus Dur sebagai bentuk dari ciri khas Syekh Mutamakin. Dan itu saya baca pada sosok Said Agil Siraj, Kiai Haji Said Agil Siraj. Kemudian yang terakhir, karena narasumber lain sudah pada hadir, selamat Kiai Imad, alhamdulillah, juga pada Dr. Ribut, Nur Huda, hormat saya. Dan yang terakhir, Mas Yusuf, tentang pandangan Kiai Said Agil Siraj terhadap dalam diskursus nasab ini, beliau betul-betul berbasis ilmu dan ketakwaan, sehingga beliau membuka ruang bagaimana dalam tradisi keilmuan di lingkungan Nahdlatul Ulama ini betul-betul berlangsung dengan baik, sehingga perdebatan yang terjadi itu bagaimana dibuka seluas-luasnya dengan catatan berbasis data, berbasis riset, berbasis keilmuan, bukan berbasis framing dan bukan berbasis caci maki, tapi betul-betul berbasis keilmuan. Ini yang luar biasa. Sebagai ungkapan yang saya tertarik, sangat dahsyat menurut saya penegasan beliau ketika seolah-olah ulama-ulama NU itu direndahkan oleh kelompok tertentu. Kalau tidak percaya nasab ta'ali, sanad keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah terputus, itu saya sebenarnya juga terkejut. Ada kelompok yang berani mengatakan begitu. Jadi pernah saya bahas itu ya, baik itu dari beberapa kalangan Kabib, siapa namanya itu, bin Akil itu, kemudian ada dari kalangan Kiai, Mustasyar PCNU Pekalongan, kemudian ada Ketua PCNU Pasuruan, dan ada beberapa ya, saya lupa, cuman itu yang saya ingat, bahwa statement-statement mereka itu menyatakan bahwa ketika nasab Alawi itu dibatalkan, maka batallah sanad-sanad keilmuan di Nusantara. Tentu kita ingat tadi bagaimana Syekh Mas'ud Al-Jawi merupakan salah satu ulama dari Nusantara yang asal-usulnya itu dari Samudra Pasai ya. Kemungkinannya itu. Karena saya belum mendapati biografinya secara lengkap. Dimana beliau itu memiliki guru dari ulama Zabid. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Ismail Al-Hadrami yang ada di Zabid. Dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Kemudian beliau ini bertemu dengan Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi yang merupakan sosok yang terkenal tadi yang sudah saya sebutkan. Di mana pernyataan dari Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi menyatakan bahwa saya pertama kali mendapatkan lubsul khirqah itu dari Syekh Mas'ud Al-Jawi yang kemudian disifati dengan sifat-sifat yang luar biasa begitu ya. Itu bisa dicek di Mir'atul Jinan di jilid ketiga itu ya. Saat kejadian tahun 760-an, 63 atau 65 itu ya, antara itu. Sehingga memang ulama-ulama Nusantara itu sudah memiliki sanad keilmuannya sendiri. Sebelum kedatangan para habaib pada tahun 1850 Hijriah. Masehi. Para ulama-ulama Nusantara sudah memiliki sanad keilmuannya sendiri. Jadi jangan semuanya diklaim. Sanad keilmuan diklaim. Nusantara diklaim. Sejarah diklaim. NU diklaim. Garuda diklaim. Bendera merah putih diklaim. Apalagi yang tidak diklaim ini? Nasab Nabi Muhammad SAW diklaim. Apalagi coba? Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Terus? Visi keilmuan NU itu sudah sangat kuat dari sejak Wali Songo. Bahkan sebelum di era Bahrawi Al-Bantani, di era Syekh Mahfud At-Tirmizi, di era Raden Asnawi Kudus itu sudah sangat kuat. Jauh sebelumnya di era Syekh Mutamakin juga sudah sangat kuat tradisi keilmuan itu, Mas. Kok ada orang berani mengatakan kalau tidak percaya nasab Ta'ali, sanad keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah terputus di Indonesia ini.
Itu ada yang berani mengatakan begini. Nah, yang menarik, Kiai Takil Sirat itu tugas yang banyak disalahpahami orang. Tapi saya ingin menjelaskan secara singkat. Kiai sampai mengatakan tidak ada ilmuwan dari Yaman, itu sebenarnya dalam konteks tidak ada para ilmuwan penanda zaman yang menandai kebangkitan keilmuan yang bersanad sampai ila Nabi Mustafa Muhammad SAW itu dari kelompok-kelompok mereka. Ulama penanda zaman itu adalah ulama-ulama yang tidak dari basis yang telah diglorifikasi oleh kelompok-kelompok tertentu, tapi betul-betul ulama yang berbasis murni keilmuan. Kiai Said Takil Sirat ingin mengatakan begitu sebenarnya, sehingga dia ingin mengatakan misalnya ahlul hadis tidak ada yang dari Yaman. Itu dalam konteks apa? Memang ulama ahlul hadis sebagai penanda awal penanda keilmuan di bidang-bidang ilmu hadis itu betul-betul adalah sosok-sosok ilmuwan yang tidak terjerat atas sistem rasial yang selama ini diglorifikasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Sebenarnya saya ingin mengatakan begitu. Sama halnya dalam konteks Madzhabul Arba'ah adalah sosok-sosok mazhab dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali adalah sosok-sosok mazhab penanda kebangkitan ilmu pengetahuan yang tidak terjerat oleh sistem rasial kelompok-kelompok tertentu. Betul-betul murni keilmuan yang sangatnya tersambung ila Nabi Mustafa Muhammad SAW dan membangun bangunan bidang fikih yang kokoh dan luar biasa. Sehingga kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba mengglorifikasi sistem rasialnya, itu secara otomatis gugur dengan pernyataan-pernyataan Kiai Said Takil Sirat ini, dan dibuktikan dengan fenomena memang tidak ada mazhab 4 yang terjerat oleh kelompok sistem rasial. Mazhab 4 itu adalah mazhab yang betul-betul merdeka dengan keilmuannya murni, yang kemudian dikembangkan oleh siapapun dari kelompok manapun, dari ilmuwan manapun dalam pengembangan fiqh oriented, perspektif ilmu fikih. Hal yang sama juga begitu di bidang ilmu kalam. Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi adalah sosok-sosok ulama yang merdeka, tidak terjerat dalam sistem rasial yang diglorifikasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Adalah ulama penanda zaman yang membangun bangunan keilmuan yang memiliki sistem riwayat sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang bisa mewarnai ulama-ulama sesudahnya. Dari kelompok manapun bisa mengambil perspektif mazhab dua ulama kalam yang saya sebutkan ini. Hal yang sama sebagai penutup, ulama dalam bidang tasawuf, Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi itu adalah sosok ulama tasawuf yang tidak terjerat oleh sistem rasial kelompok manapun, tetapi memiliki bangunan riwayat yang luar biasa yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bangunan keilmuan itu bisa kita rasakan, bisa dirasakan oleh kelompok manapun, oleh orang Yaman, oleh orang Indonesia, oleh orang Arab, oleh kelompok manapun. Adalah ulama-ulama yang betul-betul dengan basis keilmuan, tidak boleh hanya diakui copyrightnya oleh sistem rasial kelompok manapun. Dan mereka inilah yang menjadi ulama-ulama penggerak awal membangun keilmuan yang betul-betul menandai zamannya dan sesudahnya sampai sekarang ini. Ya, Kiai Said Takil Sirat sebenarnya ingin mengatakan begitu. Tetapi ada yang salah paham, dan ini sebuah pernyataan yang luar biasa dari Kiai Said Takil Sirat untuk memastikan kepada warga Nanjing secara kultural maupun secara struktural maupun umat Islam di Indonesia bahwa para ilmuwan yang dijunjung dalam sistem Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para ilmuwan yang tidak terjerat oleh kelompok-kelompok sistem rasial manapun. Mereka adalah kelompok-kelompok yang merdeka, yang betul-betul berbasis bila ilmu wa taqwa. Itu yang luar biasa yang saya petik dari Buya Said Takil Sirat, Mas Yusuf. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Buya Said Takil Sirat yang ke-72. Terima kasih, Mas Yusuf. Nah itu ya, luar biasa memang penjelasan dari Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Artinya ilmu pengetahuan itu untuk pembebasan dan pencerahan, tidak ada untuk perbudakan, apalagi menjerat seseorang dalam sistem rasial. Gaya, subhanallah, nggak ada. Sehingga bagi siapapun yang merasa dia itu berjasa kemudian mengajarkan suatu ilmu kepada muridnya, tetapi dia ingin menjerat murid-muridnya supaya berada dalam kungkungan penjajahan spiritual, maka itu hakikatnya dia telah menantang atau bertentangan dengan tujuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.